Siap berdiri. Beri salam. Bina dan Novena. Belajar selamat pagi. Pagi. Kabar hari ini. Sehat ya. Semoga kita tetap menjaga kesehatan. Bentar lagi kita mau ujian nih. Jaga kesehatannya, jangan sampai yang untuk main game sampai larut malam yang itu ya. Begadang kita, jangan dulu. Nanti takutnya pas ada sendiri takut sakit. Ya, jadi juga jangan sampai habis waktunya untuk misalkan TikTok ya. Kontrol waktunya sehingga lebih fleksibel. Nah, tentang bank, uang, lembaga keuangan, pasar modal dan pembayaran. Nah, sebelum kita masuk ke sini, itu ada beberapa syarat. Yang satu, apa yakin kalian sudah paham semua ini mengenai pemanfaatan teknologi dalam hal ini adalah handphone kalian. Nanti kita akan pakai. Kemudian juga pastikan ya kita mengenai alat pembayaran tunai yang berlaku di Indonesia. Itu syaratnya. Kemudian pada hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran yang namanya PBL, Problem Based Learning. Hari ini kalian harapannya mampu menguasai 3 konsep. Yang pertama mengenai uang, kedua produk dan lembaga keuangan. Lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan buka handphonenya. Silakan. Kemudian ada pretest, ada di dalam grup sudah bagikan ya. Silakan diklik. Kemudian kalian kerjakan. Yang itu bumi. Kartu ATM, apa lagi? Kartu ATM. Ini ada tulisannya toh? Kartu kredit card. Ya, kalau bentuknya kan bisa kartu ATM, bahkan kartu pelajar atau macam ya. Nah, kalau di sini adalah kredit card. Kartu itu kan biasanya ada 2 kan? Ada debit, ada kredit. Nah, kalau debit itu artinya dia menggunakan tabungannya untuk pembayarannya langsung cash ya. Kalau kredit dia pembayarannya di akhir nanti digunakan dulu, baru nanti di dalam waktu tempo tertentu baru yang bayar. Nah, terus pertanyaannya di mana ya persembahannya ya? Di mana mendapat kartu tersebut? Bank. Bank, betul banget ya. Jadi yang mengeluarkan kartu kredit adalah bank. Ada pihak lain? Ada, ya ada. Sekarang tuh banyak banget ya. Bahkan selain bank pun tidak ada lembaga keuangan lain yang non-bank yang berani mengeluarkan kartu kredit. Bisa. Nah, itu internasional. Jadi kalau kalian bawa ke luar negeri pun ini bisa masih digunakan ya. Itu contoh realnya. Ya, sekarang kita tahu bahwa mengeluarkannya itu adalah pihak bank dan sekarang juga ada yang non-bank. Nah, kita jelas balik dulu mengenai uang. Namun, apakah ini juga dikatakan uang? Kalau misalkan kertas ini juga kertas. Nah, ini uang atau bukan? Uang. Ya, ayo, gimana? Kalau misalkan uang print gitu ya, Pak scan kemudian Pak print. Kemudian itu mirip dengan uang aslinya. Apa itu dikatakan uang? Nah, poin kuncinya adalah ini. Iya, yang uang cetak itu diterima nggak? Kalau dia nggak diterima, maka itu bukan uang. Makanya harus disepakati secara bangsa, gitu ya, secara nasional. Maka kita punya rupiah, kalau Malaysia punya ringgit, kalau Jepang punya yen. Nah, ya. Jadi itu kesepakatan bersama. Oke, ini jenisnya. Kemudian jenis uang itu ya bisa kertas, gitu ya. Kemudian tergantung juga negara yang mengeluarkan. Nah, ini syaratnya bisa dikatakan uang, bahwa kertas ini pun bisa dikatakan uang, kertas biasa gitu, harus memenuhi 9 syarat ini.
Yang pertama mudah dibawa. Jadi kalau misalkan uang seperti ini, kita bawa. Nggak mungkin ya, lipat-lipat. Makanya bentuk uang kita sekarang yang baru itu semakin kecil. Berarti kan ya? Maka dompet yang dulu nih ukurannya segini itu pas uang 50.000, sekarang dia lebih kecil. Maka bagi dompet yang lebih kecil aja. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pertama. Ini kalau udah bagian tinggi belum ya? Ini ada tayangan, ya. Jadi ada berita bagaimana kalau seandainya layanan perbankan itu nggak ada atau hilang. Ini kemarin ada Bank BCA, Bank BCA datang. Kira-kira kalau itu nggak ada, hilang, ya. Kira-kira apa yang terjadi? Bisa kan? Ayo silakan buka bukunya, ditulis di buku tulisnya. Nah kemudian dampaknya ya jadi sulit, keamanan terutama. Jadi kalau nggak ada bank, nyimpan di rumah kan? Itu waduh hati-hati, bahaya. Nyimpan orang nyimpan dulu, nyimpan di kasur. Jahitnya kasur masukkan lagi uang. Tiba-tiba bakaran rumahnya selesai uang itu. Gitu ya, jadi bahaya. Kemudian ATM juga penting. ATM penting. Makanya kalau kalian mau pilih bank di mana di daerah kalian itu yang paling banyak ATM-nya. Nah, sekarang silakan kalian berbongkok duduknya, bongkok udah lagi ya. Nah, ini bantu Bapak tolong dikasihkan. Oke, sekarang kita lanjut ke tahapan ketiga, yaitu menyelesaikan LKPD-nya. Nah, sebelumnya, karena ini ilmu baru, ada IR namanya, di kalian masing-masing sudah pegang lembar IR-nya, medianya, kemudian sudah pegang juga LKPD-nya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang IR-nya. Silakan dibuka. Nah, dibuka. Nah, kalian pasti sudah download ya, download aplikasi dan install, ya. Kemudian kalian silakan buka aplikasinya, sudah. Nah, di kartu ini ada rule belajarnya. Nah, pertama lembaga keuangan, ya, mulainya dari sini, step 1 yang kuning. Kemudian masuk ke Bank Sentral, Bank Indonesia. Kemudian masuk ke Bank Umum. Kemudian ada BPR. Baru nanti kita ngerjain posten. Nah, itu arulnya, rule. Ya. Kemudian nanti kalian scan yang satu-satu dulu. Misalkan yang kuning dulu lembaga keuangannya. Nah, caranya pertama, ketika sudah masuk ke dalam aplikasinya, ketik di bagian scan. Di bawah menu ada scan, sudah. Itu ada tulis belajar huruf kecil, itu belajar pakai IA. Tanpa spasi nama belajar pakai. Tanpa spasi lalu ada spasi. Belajar tanpa spasi. Apa nih, Cok? Yang lain? Udah ke? Udah. Udah lah. Ada banknya.
Dah. Ada lagi. Wih, emang boleh. Mungkin sih. Banyak ya. Oke, yang lain itu. Ini pula. Kencang ngebak, Cok. Ngebak weh. Nah. Saya akan melaporkan penjelasan selanjutnya. Tingkatan dari bank perkreditan kami BPR adalah BPR merupakan tingkatan dari bank perkreditan rakyat. BPR adalah lembaga keuangan yang memberikan layanan perbankan kepada masyarakat. Lembaga keuangan yang memberikan layanan perbankan kepada masyarakat, terutama kepada para pelaku usaha kecil dan menengah di tingkat lokal atau daerah. Utama BPR adalah memberi kredit atau pinjaman kepada masyarakat untuk usaha mereka. BPR memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian lokal dengan memberikan akses keuangan kepada kelompok usaha menengah dengan perbankan kan gini kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Malaysia, kasih. Weh. Jam kalian ini baterainya Aceng ganteng. dia Bang Apin. Pinjam lagi sama. Sambil lah. Sudah kita Enggak mau Pak HP-nya cepat habis baterai. Oh itu yang kah? Belum. Begitu dikerjakan. sekarang beli HP nggak dapat handset lagi ya? Kalau dulu kan dapat. Udah? Dapatnya aja lah ya. Ini bisa 10 menit lagi. Udah, ya. Silakan kelompok dia. Ya, dia pembukaan. Salam kan? Kenalan kelompok. Baru bacakan kasusnya, baru dijawab. Beli sebuah rumah seharga 300 juta, namun keluarga tersebut hanya memiliki tabungan sebesar 50
juta. Oleh karena itu, keluarga tersebut berniat mengajukan kredit ke bank untuk memenuhi kekurangan dana. Resiko jika keluarga tersebut mengajukan kredit ke bank yang kalian yakin pada dasarnya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Ya. Ya. Dari Bapak, pertanyaannya tadi ada dikatakan KPR, ya. Apa itu KPR? Sudah saya jelasin. Kredit. Tenda gimana? KPR? Kredit pemilikan rumah. Nah, kredit pemilikan rumah. Ya. Nah, baiknya nanti lebih diperjelas jawabannya sehingga lebih menguasai materi itu. Ya. Oke, sudah. Silakan Ibu. Sekian itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, aku dulu untuk semuanya. Lanjut ke kelompok berikutnya. Silakan, Benda. Jawabannya mudah ya, teman-teman. Selamat pagi semuanya. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebuah keluarga di Surabaya ingin membeli sebuah rumah seharga 300 juta. Namun keluarga tersebut hanya memiliki tabungan sebesar 50 juta. Oleh karena itu, keluarga tersebut berniat mengajukan kredit ke bank untuk memenuhi kekurangan dana. Diskusikan masalah yang dihadapi keluarga tersebut dan Produk perbankan yang cukup dinikmati oleh kebutuhan yaitu kredit pemilikan rumah atau yang disebut dengan KPR. Kredit pemilikan rumah adalah produk perbankan yang cocok untuk membantu keluarga tersebut memenuhi kebutuhan rumah, pembiayaan pembelian rumah. KPR memberikan kemudahan dalam pembayaran cicilan rumah dengan tenor yang panjang dengan terakhir dan presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Yang dulu untuk sudah kita saksikan yang presentasi dan diskusi. Nah, sekarang kita sedikit kita simpulkan saja. Oke, tadi udah kita banyak kita bahas mengenai bank. Nah, sekarang kita sudah di akhir pembelajaran. Bapak harap kalian bisa mengerjakan lagi prosesnya. Silakan di sebelumnya boleh terus kembali lagi ke tempatnya boleh. Supaya Masih ngerekam? Masih ngerekam. Ayo. Ini masuk Abed. usahakan dapat 80 kata. Yang proses kerjain semuanya. Sekarang jangan lupa. Jangan goyang nih.